Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita subuh ini melaksanakan sholat berjamaah dan sekaligus mengadakan muzakarah agama atau tausiah. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan setiap subuh Ahad akan menjadikan kita orang-orang yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang dimuliakan oleh Allah di antara hambanya, di antara manusia, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah, yang dikeramatkan di antara kamu atau yang dimuliakan di antara kamu adalah orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah menjadi orang yang takwa, insya Allah kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun sampai akhirat. Oleh karena itu, kalau kita baca dalam Al-Quran, ada puluhan hikmah takwa di dalam Al-Quran. Di antaranya termaktub dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, jika kamu bertakwa kepada Allah, Tuhan akan memberikan furqan. Tuhan akan memberikan petunjuk antara yang benar dengan yang salah, antara yang hak dengan yang batil. Yang kedua, jika kalian bertakwa kepada Allah, Tuhan akan memaafkan kesalahan-kesalahan kalian dan Tuhan akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Kita manusia ini adalah makhluk yang dhaif, tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Bagaimana untuk menghapus kesalahan dan dosa? Mari kita bertekad untuk meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada subuh ini akan saya sampaikan sebahagian daripada takwa pada Allah Subhanahu wa taala termaktub dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 134 dan 135. Ciri orang yang takwa. Nah, masuk tak kita dalam ciri-ciri ini? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kazimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, masuk tak gitu? Sebelum ayat ini, ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan segeralah, kata Allah, untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang seluas langit dan bumi. Segera. Kenapa harus segera? Karena kematian kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Wallahu a'lam. Di dalam Al-Quran di akhir surah Luqman, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, kata Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan kapan dia meninggal dunia, di bumi mana dia akan kuburkan. Wallahu a'lam. Oleh karena itu, kata Allah, segeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi. Siapa yang dapat ampunan? Siapa yang mendapatkan surga langit dan bumi? Adalah orang-orang yang takwa. Siapa orang yang takwa? Di dalam ayat ini, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu senang maupun di waktu susah, secara terus menerus.
Apakah dia sedang senang atau dalam susah, baik dalam kaya maupun dalam miskin, dia senantiasa untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kalau kita baca dalam Al-Quran, kalimat infak ini ada 47 kalimat infak di dalam Al-Quran. Saking pentingnya. Infak itu apa? Infak itu menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik yang wajib maupun yang sunat. Itu infak. Baik yang wajib maupun yang sunat. Nah, kalau kita selalu berinfak di jalan Allah, selalu bersedekah jalan Allah, insya Allah kita termasuk orang yang takwa. Bukan hanya orang kaya saja, orang miskin pun. Kalau orang kaya biasa, tapi yang dikagumkan Allah adalah orang yang miskin dalam keadaan tidak ada, dia berinfak di jalan Allah. Kalau orang yang kaya biasa, tapi yang kagum oleh Allah orang yang miskin, tetapi dia selalu berinfak di jalan Allah. Nah, infak ini menurut kemampuan kita masing-masing. Wong berduit tak sama dengan wong miskin. Kalau wong berduit 50.000 biasa. Orang miskin 10.000 wajar. Karena biasa. Yang duit 50, infaknya yang 10, yang miskin 10.000 wajar. Yang tidak wajar, yang miskin 50, yang berduit 10, nah itu tidak wajar. Tidak wajar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita baca dalam ayat ini, infak itu nomor 1 urutannya. Nomor 1. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ada lagi. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Baru wal kaziminal ghaiz. 3, wal 'afina 'anil nas. Kenapa infak nomor 1? Di dalam ayat yang lain banyak harta nomor 1 dari anak-anak. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Didahulukan harta, baru anak. Di sini dahulukan infak. Jawabannya adalah Allah pencipta alam semesta, Allah pencipta manusia, Allah tahu persis tabiat manusia. Apa tabiat manusia? Pelit, kikir, bakhil, GB. Tahu tak GB? Getah basah. Apa Pak Zakaria dasarnya? Dalam Al-Quran surah Saba ayat 13, wa qalilum min ibadikash syakur. Wa qalilum min ibadikash syakur. Kata Allah, hanya sedikit hambaku yang bersyukur. Hanya sedikit. Kenapa Allah mengatakan sedikit? Allah tahu tabiat manusia. Wa qalilum min ibadiyash syakur, hanya sedikit kata Allah hamba-hambaku yang dapat bersyukur. Mengapa hanya sedikit? Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyash syakur. Hanya sedikit kata Allah hambaku yang dapat bersyukur. Kenapa harus sedikit hamba yang bersyukur? Karena ada yang hanya menginfakkan hartanya di waktu lapang saja, di waktu berduit saja. Yang miskin tidak teringat dia. Yang berduit berinfak, yang lapang berinfak, tapi yang miskin tidak berinfak. Hanya sedikit hamba-hambaku yang dapat bersyukur.
Oleh karena itu, kalau ada sebagian rezeki yang diberikan Allah, cuma rezeki diberikan Allah itu cuma sebagian. Bukan yang kita infakkan sebagian. Rezeki yang diberikan Allah itu semua sebagian, cuma dikit. Kalau kita mau hitung nikmat Allah, tidak bisa dihitung. Nah, rezeki yang diberikan Allah itu cuma sedikit dari bagian rezeki yang diberikan Allah. Oleh karena itu infaknya ya terserah. Nak dikit ya silakan, nak banyak silakan, nak segalonya silakan. Dikeluarkan infak harta habis, masih ada karunia Allah yang lain. Apa? Kesehatan. Jadi sebagian itu pengertiannya luas. Nak dikeluarkan semua jalan Allah ya silakan. Kenapa? Masih ada nikmat yang lain, kesehatan. Masih ada nikmat yang lain. Banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Nah, kalau kita mensyukuri nikmat Allah, harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu akan menjadi wasilah Allah untuk mengabulkan doa kita. Di dunia dapat wasilah. Infak yang kita keluarkan, sedekah yang kita keluarkan menjadi wasilah Allah untuk mengabulkan doa kita. Infak sedekah yang kita keluarkan akan menolong kita di dunia. Akan menolong kita waktu sakarat. Akan menolong kita di alam barzakh sampai ke alam akhirat. Harta yang kita keluarkan di jalan Allah dengan niat karena Allah. Sebagaimana pernah saya sampaikan, orang-orang yang selalu berinfak di jalan Allah, infaknya itu menjadi wasilah Allah untuk mengabulkan doa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, nah di akhirat kelak, orang yang mengeluarkan infaknya di jalan Allah, sedekah di jalan Allah, akan mendapat pahala berlipat ganda. 1 dibalas dengan 700. Apa dasarnya? Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kama sali habbatin, seperti menanam bibit 1 biji. Fi kulli habbatin ambatat sab'a sanabil, biji itu tumbuh pohon bercabang 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, tiap cabang kata Allah berbuah 100 biji. Jadi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, bersedekah jalan Allah, ikhlas karena Allah, 1 dibalas dengan 700 pahala. Cuma jangan dihitung matematik. Agak dihitung matematik, sudah banyak bersedekah, sudah. Tidak usah sedekah lagi, lah banyak. Itu secara umum. Saking banyaknya. Sama di dalam Al-Quran, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Di antara manusia ada yang ingin hidup 1000 tahun. 1000 tahun bukan 1000 tahun, panjang umur. Ya, yang ini sekian ratus ribu, artinya pahalanya sangat besar. Insya Allah Pak Bu, kalau kita sudah nanam bibit di surga, punya pahala yang besar, insya Allah kita tidak mengalami kerugian, tidak mengalami bangkrut. Sebab pernah Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat, atadrunal muflisu min ummati. Kata Nabi, saudara-saudara, tahukah saudara-saudara umatku yang pailit?
Tahukah saudara-saudara umatku yang bangkrut? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, umat yang bangkrut itu umat yang tidak punya harta, tidak punya perhiasan. Apa kata Nabi? Umat yang bangkrut adalah umat yang tidak punya harta, tidak punya perhiasan. Kata Nabi, saudara-saudara keliru. Umatku yang bangkrut, kata Nabi, nanti pada hari kiamat dia bangkit bawa pahala. Umatku yang bangkrut pada hari kiamat dia bawa pahala. Nanti ditegakkan di tengah-tengah, diumumkan oleh malaikat. Kata malaikat, siapa yang ada sangkutan pada orang ini sekarang silakan tuntut. Itulah pengadilan yang maha adil. Datang orang pertama. Dia pernah memukul saya di dunia sampai meninggal dunia tidak minta maaf. Sekarang saya tuntut. Malaikat bertanya pada Allah. Ya Allah, kata malaikat, ada orang menuntut padanya bahwa dia pernah dipukul di dunia sampai meninggal dunia tidak minta maaf. Sekarang dia tuntut. Bagaimana caranya ya Allah? Allah berfirman, ambil pahalanya, berikan pada orang yang nuntut. Mulai berkurang pahala. Datang lagi yang lain. Dia pernah minjam uang pada saya sampai meninggal dunia tidak bayar. Sekarang saya tuntut. Allah berfirman, hai malaikat, ambil pahalanya, berikan pada yang berutang. Mulai berkurang lagi. Banyak yang nuntut. Pahala sudah habis, bangkrut. Malaikat bertanya, ya Allah, masih ada yang nuntut, pahalanya sudah habis, bangkrut. Allah berfirman, ambil dosa yang nuntut itu, berikan kepada orang yang punya pahala. Karena pahalanya tidak ada lagi, masukkan dia ke dalam neraka. Tetapi kata Allah, kalau masih ada sedikit pahalanya, tangguhkan, saya lipat gandakan pahalanya. Oleh karena itu, mari kita perbanyak di samping ibadah madha, ibadah ghairu madha, termasuk amal-amal soleh. InsyaAllah kita tidak bangkrut di kemudian hari nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dan termasuk yang bisa nolong kita sakarat, amal yang soleh. Yang bisa nolong kita waktu sakarat, amal yang soleh. Sampai masuk kubur, amal yang soleh. Oleh karena itu kata Nabi, orang yang bahagia itu di antaranya adalah orang yang punya misbahun mudi. Orang akan bahagia kata Nabi apabila dia punya misbahun mudi. Apa misbahun mudi? Lampu yang bercahaya. Maksudnya apa? Orang akan bahagia apabila masuk kubur mendapat cahaya Allah, ditolong oleh Allah. Yang mana bisa menolong? Amal soleh bisa menolong di alam barzakh. Pak, Bu, sakarat sudah ditolong oleh Allah. Alam barzakh ditolong oleh Allah. Kita meninggal dunia kaki. Meninggal dunia. Orang yang selalu ibadah, beramal soleh, insyaallah husnul khotimah. Tapi orang yang selalu berbuat maksiat, tidak pernah beramal soleh, su'ul khotimah. Begitu kita masuk kubur. Dah kata yang tolong, Pak, Bu. Kata Nabi, masih sayup-sayup bunyi senal orang sudah pulang ngantar kita kuburan. Masih sayup-sayup bunyi senal, lah datang. Orang jahat datang sebelah kiri, orang baik datang sebelah kanan. Kita dalam kubur.
Kita cerita dulu yang datang sebelah kiri. Tak tuk. Tak tuk bunyinya. Makin lama makin besar bunyinya, makin lama makin busuk baunya. Akhirnya menampakkan diri hitam melegam, cuma terjingok giginya baik. Ujar kita, siapa kau ni? Katanya. Sekomplek kita ni. Tak katik orang sekomplek hitam melegam cak kau ni. Kau ni baik cici diti katanya. Tahu tak cici diti? Cak-cak tak tahu. Sekomplek katanya. Ingat kan katanya? Waktu ada ayam jagok masuk rumahmu, kau tangkap, kau sembelih. Aku ada katanya. Sepele kan? Ada ayam jagok tetangga masuk rumah, tangkap disembelih. Ujar kita tak kata kapan? Disebutnya tanggal sekian, hari itu, tanggal itu, tahun itu. Kau ngambil ayam tetangga. Ingat-ingat itu. Adonian. Sehingganya Pak Bu, apa saja kejelekan yang kita lakukan, ingat adonian. Kita tak tanya siapa kau sebenarnya. Aku inilah katanya amalun sayyi'ah kau dunia. Aku inilah katanya amal jahat kau dunia. Sekarang aku mendampingi di alam barzah untuk masuk ke dalam neraka. Apa kata yang jahat? Ya Allah, ya Tuhanku, jangan dulu kiamat ya Allah, sedangkan di alam barzah pada tahan, apalagi dalam neraka. Itu orang yang jahat, tak pernah beramal soleh. Tetapi kalau orang itu orang baik, datang sebelah kanan, tak duk, tak duk, makin lama makin besar bunyinya, makin lama makin harum baunya. Akhirnya menampakkan diri, berseri-seri, baunya harum. Siapa kau sebenarnya? Dia jawab, kita ni sekomplek. Dengarkan pengajian terus. Kapan? Tanggal sekian, bulan sekian, Zakaria ceramah, kuado kata dalam masjid. Ingat-ingat gitu, tak katib orang ini. Di pengajian tak katib. Ada katanya. Sehingganya apa yang disebutnya, yang baik-baik kita ingat ada. Lalu kita tanya, siapa kau sebenarnya? Aku inilah amalun salihah kau dunia. Aku inilah amal baik kau dunia. Sekarang aku mendampingi di alam barzah untuk masuk ke dalam surga. Ya Allah, ya Tuhanku, kata orang baik. Cepat-cepatlah kiamat ya Allah, sedangkan di alam barzah hebat, apalagi dalam surga. Ini kalau kita selalu beramal soleh, selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tolong dari dunia sampai akhirat. Itu di alam barzah. Kalau kita sakarat, malaikat cabut nyawa, ada yang cabut, ada yang tidak. Cuman kita tahu nyawa dicabut. Yang bisa menolong amal soleh di samping ibadah madhah, ibadah ghairu madhah, termasuk amal-amal soleh, infak dan sedekah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 10, ini perintah Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Ayat ini menjelaskan penyesalan kita pada hari akhirat apabila tidak berinfak. Menyesal kayak gitu. Wa anfiqu, kata Allah, nafkahkanlah hartamu atau berinfaklah kamu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Berinfaklah kamu dari rezeki yang kami berikan padamu, maksudnya sebelum mengalami kematian. Sebelum mati, siapkanlah.
Nah, kalau kita tidak berinfak, tidak bersedekah jalan Allah, apa kata Allah? Fayaqul, nanti mereka akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, kalau bisa tangguhkan mautku ini dalam waktu yang dekat. Dikit baik. Minta tangguhkan. Atau dihidupkan lagi. Fa'as-saddaqa wa aku minas shalihin. Nah, kalau ditangguhkan kematianku ini, atau bisa dihidupkan lagi sedikit saja, maka saya akan bersedekah. Dan mudah-mudahan saya termasuk orang yang soleh. Tapi tidak baca lagi. Tidak baca lagi, Pak. Kaget baru nyesal. Kalau macam itu meninggal dunia kaget, apa gunanya? Keluarkanlah di jalan Allah. Itulah yang nolong. Tapi tidak baca lagi. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa aku minas shalihin. Ya Allah, tangguhkan sedikit baik waktu saya ini agar saya dapat bersedekah dan mudah-mudahan saya termasuk orang yang soleh. Tidak baca lagi, sudah meninggal dunia. Oleh karena itu kita saling ingat mengingat. Teman kita hidup ini 3. Yang kita cari 3. Kecuali orang itu tidak normal. 1, teman yang ngantar sampai mati. 2, teman yang ngantar sampai ke kuburan. 3, teman yang namping sampai akhirat. 3 yang kita cari. Yang pertama, teman yang ngantar sampai kita mati. Apa itu? Itulah harta. Perlu duit nak makan. Perlu duit nak beli rumah. Perlu duit menyekolahkan anak. Nomor 1 duit ini. Tapi ingat-ingat. Harta ini bisa membawa manfaat, bisa mendatangkan mudarat. Harta bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan mudarat. Oleh karena itu, teman yang nomor 1 harta ini, carilah dengan halalan thayyibah, keluarkan di jalan yang baik. Sebab harta ini ada harta dapatkan dengan halal, tapi dikerjakan dengan yang tidak halal. Ada harta didapatkan dengan tidak halal, dilaksanakan dengan halal. Ada harta dapatkan dengan tidak halal, dikerjakan dengan yang tidak halal. Ini harta. Ada yang dapat harta, jalan yang tidak halal, dipergunakan yang halal. Contoh mudah, naik haji. Dari mana harta? Dari korupsi. Artinya harta didapatkan dengan tidak halal, digunakan yang halal. Mak mana hajinya? Harta dapatkan dengan mencuri. Laksanakan haji. Mak mana hajinya? Nah ini kan. Nah kalau bisa usahakan harta yang halal dipergunakan yang halal. Dari yang baik dipergunakan untuk ibadah. Dan insya Allah hartanya akan barokah. Apa dia barokah itu? Kita selalu berdoa, ya Allah mintalah hartaku barokah, ya Allah mintalah umurku barokah, ya Allah mintalah anak-anakku barokah. Apa dia pengertian barokah? Pengertian barokah ziyadatul khair. Saya ulang lagi, pengertian barokah ziyadatul khair. Ya Allah mintalah anak-anakku barokah, ya Allah mintalah hartaku barokah, ya Allah Allahumma tawil a'maran. Ya Allah panjangkan umur kami. Berilah kami umur yang barokah. Allah membarik lana fi umrina. Ya Allah berkatilah umur-umur kami. Apa arti barokah? Barokah itu ziyadatul khair. Menambah kebaikan. Umur yang panjang
Makin panjang umur, makin baik amal batinnya. Itu umur yang barokah. Ada harta barokah, hartanya dikeluarkan jalan Allah. Itu harta yang barokah. Anak yang barokah diarahkan untuk berbuat baik, insya Allah anak itu berbuat baik. Artinya anaknya barokah. Nah, apabila kita keluarkan dengan niat karena Allah, insya Allah barokah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Nah, nanti di akhirat, lah mati, baca lagi. Minta ditangguh lagi, hidup lagi sebentar, ya Allah. Saya gunakan untuk berimpak, bersedekah jalan Allah. Insya Allah saya bertemu orang yang soleh. Dah baca lagi. Apa jawaban Allah? وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Maksudnya Allah tidak akan menunda kematian apabila ajal itu sudah datang. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah mengetahui sangat teliti apa yang kalian perbuat di dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Nah, kalau orang itu kikir, tidak mensyukuri nikmat Allah, di dunia sudah ada ciri-cirinya. Azab Allah akan datang. Termasuk sampai akhirat. Ini pernah terjadi di zaman tabi'in. Jadi sudah zaman Nabi, sahabat tabi'in. Diriwayatkan oleh Ibnu Hajar bahwa ada beberapa orang ulama tabi'in. Ini akibat orang tidak berinfak sedekah. Diriwayatkan oleh Ibnu Hajar bahwa ada ulama tabi'in, Pak, Bu, sanjo ke rumah Ibnu Sinan. Ulama tabi'in sanjo ke rumah Ibnu Sinan. Datang ke rumah Ibnu Sinan, diajak oleh Ibnu Sinan ziarah ke tempat tetangganya yang dapat musibah, takziah. Pergilah ulama tabi'in bersama Ibnu Sinan ke tempat takziah. Dari kejauhan terdengar orang nangis. Kata ulama tabi'in, siapa yang nangis itu? Kata Ibnu Sinan, itulah yang dapat musibah. Begitu masuk, Assalamualaikum. Dijawabnya Waalaikumsalam. Nangis lagi. Biasanya kita kan walaupun sedih mak mana ada tamu cacat ada sedih. Walaupun nangis cacat ada nangis. Ada tamu. Ini tidak. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, nangis. Ulama tabi'in memberikan nasihat, sabar, tawakal menghadapi kematian, dia tetap nangis. Oleh ulama tabi'in didengarnya nangis, sudah diam. Sudah dia nangis, ngomong dia. Kalau bahasa kita Palembang, terima kasih Pak Kiai memberikan nasihat. Maaf, kata nasihat Pak Kiai aku dah tahu kalau. Terkejutlah ulama tabi'in. Nasihat Pak Kiai aku dah tahu kalau, kata. Pak Kiai mengatakan musibah harus sabar. Ya aku tahu, kata. Kita harus tawakal, aku tahu, katanya. Tapi katanya, aku sedih nian saudaraku meninggal itu. Kata ulama tabi'in, ngapo? Dia dalam kubur dapat siksa. Kaget ulama tabi'in. Kata ulama tabi'in, apakah saudara tahu alam gaib? Kita alam gaib itu. Apakah anda tahu tentang alam gaib? Saya tidak tahu. Dari mana saudara tahu dapat siksa? Sudah menguburkan saudara saya, katanya. Orang sudah pulang semua. Saya masih di pinggir kuburan. Saya terdengar ada suara dalam kubur. Itu katanya suara saudara saya. Alangkah sedihnya saya, katanya. Dalam kubur dapat siksa. Orang sudah pulang semua. Saya ingat, katanya. Itu suara saudara saya dalam kubur. Terlintas lagi suara, katanya. Alangkah sedihnya saya dalam kubur dapat siksa, orang sudah pulang semua.
Pak Kiai katanya, saya bongkar kuburan. Begitu saya bongkar kuburan katanya, ternyata api yang keluar. Saya lihat di lehernya ada rantai dari api. Ini tangan saya hangus katanya. Menolong saudara saya, di lehernya ada rantai dari api. Tangan saya hangus. Ulama tabi'in bertanya, apalah kira-kira dosanya? Saudara saya itu orang yang baik katanya. Baik katanya. Cuman satu saya tahu. Apa dia kata ulama tabi'in? Selama dia hidup saya tahu tak pernah bayar zakat. Apalagi nak infak sedekah. Yang wajib pun tak dibayar, apalagi infak sedekah. Itu saja katanya yang saya tahu. Nah, kalau kita hubungkan dengan Al-Quran surah Ali Imran ayat 180, ada benarnya ini. Dalam kubur sudah mendapat siksa. Apa kata Allah? وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ada benarnya. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ. Janganlah orang-orang bakhil kikir mengira, kata Allah. Janganlah orang kikir mengira harta yang dimilikinya itu bermanfaat bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, bahkan membawa bencana bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Orang yang bakhil, orang kikir, tidak mau berinfak sedekah, nanti hartanya digantungkan di lehernya pada hari kiamat. Ini firman Allah ini. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Hartanya nanti digantungkan di lehernya pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu kita saling ingat mengingat. Ada rezeki diberikan Allah, keluarkan. Berapa? Ya terserah. Karena rezeki itu hanya sebagian, bukan sebagian rezeki kita keluarkan, sebagian ini. Rezeki berikan Allah itu cuma sebagian. Banyak rezeki-rezeki yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Nabi Muhammad SAW menyatakan, hadis diuraikan oleh Abi Hurairah, as-sakhiyu qaribu minallah, qaribu minal jannah, qaribu minan nas, ba'idu minan nar. Orang yang dermawan, kata Nabi, orang yang selalu bersedekah, orang itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, terhindar dari siksa api neraka. Ini kata Nabi. Kita pikir benar, logika benar. Orang yang selalu berinfak, orang selalu dermawan, orang itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Kenapa orang itu baik dengan kita? Kita selalu berbuat baik, selalu mengeluarkan infak sedekah. Kenapa? Di samping soleh secara individual, soleh secara sosial. Tidak cukup kita soleh secara individual saja, kalau tidak soleh secara sosial, kita akan mendapat ancaman Allah. Apa ancaman Allah? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ancaman Allah, orang yang soleh secara individual tapi tidak soleh secara sosial. Adakah kamu tahu, kata Allah, orang yang berdusta dalam agama? Dia mengatakan agama Islam tapi bohong. Dia sholat tapi bohong. Dia beribadat tapi bohong. Siapa itu? Orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim dan tidak mendorong untuk membantu fakir miskin. Dimilikinya harta untuk dia sendiri, tapi tidak bermanfaat bagi masyarakat. Nah, orang itu tidak akan dekat dengan Allah, tidak akan dekat dengan manusia. Artinya baik atau tidak kita ini menurut pandangan Allah,
Baik atau tidak kita ini menurut pandangan manusia tergantung kita sendiri. Kalau kita berbuat baik, Allah akan baik, manusia akan baik. Tergantung dengan kita sendiri. Kita buktikan saja. Orang yang selalu berinfak jalan Allah, selalu bersedekah dengan Allah, orang senang. Apalagi Allah sangat senang orang yang berinfak baik di waktu senang maupun di waktu susah. Yang kedua, orang itu jauh dari neraka. Maka saya katakan tadi, orang yang selalu berinfak jalan Allah, Allah tolong, sakarat Allah tolong, di alam barzah Allah tolong, sampai akhirat Allah tolong. Oleh karena itu jangan kita bermegah-megah dengan harta, tidak dikeluarkan jalan Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kata Allah. Orang yang membangga-banggakan harta, sibuk masalah harta dan anak, dia tidak ingat hatta zurtumul maqabir, dia akan masuk kubur. Zurtumul maqabir. Zurtum berasal dari ziarah. Apa ziarah? Sebentar masuk kubur. Ziarah ke kubur sebentar. Hatta zurtumul maqabir, sampai dia akan masuk kubur. Zurtum ziarah. Jadi dalam kubur itu cuma ziarah sebentar, bukan istirahat yang terakhir. Sebab saya dengar apabila sudah dikuburkan ke tempat istirahat yang terakhir. Bukan terakhir, sebentar. Yang terakhir akhirat. Dalam kubur itu cuma sebentar. Hatta zurtumul maqabir. Siapa yang baca nolong? Alhaakumut takatsur. Bermegah-megah, menyombongkan harta, membanggakan anak. Dia lupa akan masuk kubur. Harta bisa bermanfaat, bisa membawa celaka. Yang berikutnya kata Nabi, wal bakhil, orang yang kikir, orang yang pelit, ba'idu minallah, jauh dari Allah, ba'idu minal jannah, jauh dari surga, ba'idu minan nas, qaribu minan nar. Orang yang bakhil jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat kepada neraka. Orang yang bakhil. Ini kata Nabi. Wal bakhilu as-sakhiyu, orang yang jahil, al-jahilu sakhiyu, orang yang bodoh tapi dia dermawan. Orang yang jahil, bodoh artinya dia dermawan. Ahabbu ilallah minal alimil bakhil. Lebih baik kata Allah, dicintai Allah orang yang bodoh tapi dermawan daripada orang yang alim tapi bakhil. Allah cinta kepada orang yang bodoh dermawan daripada orang yang alim tapi dia bakhil, kikir. Oleh karena itu mari sedikit-sedikit anugerah Allah kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wal kazimin al ghaiz. Ciri orang takwa, orang yang bisa menahan marah, bukan tidak marah. Marah itu dimiliki oleh manusia, setiap manusia ada sifat marah. Kata Nabi, kalau kamu sudah pantas marah, marah. Tapi kalau sudah pantas marah, tak marah, seperti bakhol, seperti binatang. Saya ulang lagi. Kata Nabi, kalau kamu sudah pantas marah, marah. Kalau sudah pantas marah, kamu tak marah, kamu seperti bakhol, seperti binatang. Artinya, orang yang kedua dari infak sedekah tadi adalah orang yang bisa mengendalikan marah. Bisa mengendalikan marah, menahan marah. Contoh, Anas bin Malik. Anas radhiyallahu an pernah berjalan bersama Rasulullah. Berjalan mengiring Rasulullah.
Di tengah jalan ada seorang badui. Badui itu orang dusun kan. Datang dekat Nabi, langsung narik sorban Nabi. Saat tarik, tariknya kuat, ngambil sorban Nabi, sehingga kena terjengok bekas tarikan itu. Apa kata Nabi? Ambil harta dari puluhan zakat, berikan kepada orang itu. Padahal sini hampir terbalik tarik. Sabar. Kemudian Nabi mendengar berita bahwa pamannya Sayyidina Hamzah terbunuh oleh Hindun, dibedah perutnya, jantung hatinya dimakan oleh Hindun. Marah kan? Kata Nabi, kalau Allah memenangkan peperangan ini, saya akan bunuh 30 orang musyrik. Marah Nabi. Saya ulang lagi. Nabi Muhammad terdengar bahwa Sayyidina Hamzah pamannya terbunuh oleh Hindun, dibelah perutnya, dimakan hatinya, tersinggung. Kata Nabi, kalau saya menang menghadapi peperangan ini, saya akan bunuh 30 orang musyrik. Karena membunuh pamannya, jantungnya dimakan oleh Hindun. Apa kata Allah? Di dalam surah An-Nahl ayat 126, kalau membalas balasan yang persis sama dengan dia. Tetapi kata Allah, tetapi kesabaran adalah lebih baik daripadamu. Sabar. Timbul emosi, Nabi ditegur oleh Allah. Kalau membalas setimpal dengan perbuatannya, tetapi kata Allah, kesabaran lebih baik daripada itu. Akhirnya Nabi sabar. Sabar. Pernah Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib, dulunya Yasrib bukan Madinah. Yasrib itu desa yang paling sial. Tempat perjudian ada di Yasrib. Segala macam maksiat ada di Yasrib. Kenapa Nabi Muhammad diperintahkan pindah hijrah dari kota Mekah ke Yasrib? Jawabannya, yang sial akan hancur apabila berhadapan dengan iman yang membaca. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum hijrah ke Yasrib, Nabi Muhammad hijrah ke Habasa, minta bantuan keluar kota. Tidak berhasil, hijrah yang kedua ke Taif, minta bantuan dengan suku Sakif di Taif bersama anak angkatnya Zaid bin Harisah. Begitu masuk kota Taif, jangankan Muhammad disambut dengan baik, bahkan dicaci maki, dilempar oleh pemuda-pemuda pada waktu itu. Muhammad cedera. Zaid bin Harisah menghadapi di depan, kena juga. Muhammad cedera, termasuk Zaid bin Harisah, kena luka. Muhammad tersandar di balik gunung. Ada suara memanggil dari atas, "Ya Muhammad." Begitu Nabi Muhammad melihat ke atas, lihatnya Jibril yang asli datang mau nolong Nabi Muhammad dalam kepungan musuh. Badannya sudah cedera. Apa kata Jibril? "Hai Muhammad, badanmu sudah cedera ya Muhammad, izinkan saya menghempaskan gunung ini kepada penduduk kota Taif agar dia mati semua." Apa jawab Nabi? "Jangan. Badanilah cedera dalam kepungan. Jangan Jibril." Sabar. Dalam hati Nabi, jangan. Kalau manusia ini mati galau, apalagi tugas saya. Saya ini diutus menjadi Rasul li utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kalau manusia sudah mati semua, apalagi tugas saya. Ini hebat. Lalu Jibril berkata, "Ya Muhammad, kalau begitu coba berdoa pada Allah." Nabi Muhammad berdoa, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ya Tuhanku, berilah petunjuk pada kaumku, karena mereka tidak tahu siapa aku dan apa yang aku sampaikan, mereka tidak tahu. Akhirnya penduduk Taif tahu Muhammad Rasulullah, ini sampaikan agama Allah.
berangsur-angsur masuk agama Islam berkat kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita kata. Sanggup tak macam itu? Termasuk aku juga. Kalau neman berdakwah, dak kata perubahan timbul berdenyap, hilang sabar timbul berdenyap. Nah, yang berdenyap itu bahaya. Hilang. Umpamanya diceramah di sini, dak kata perubahan, datang malaikat Jibril, "Hei Zakaria, berhentilah ceramah itu." Ngapa aja ku? Izinkan saya ngempaskan masjid Nur Huda ini agar orang dalam masjid mati galau. Apa jawab saya? Empaskanlah. Mati dem. Tapi Nabi Muhammad ni tak, jangan katanya. Kalau manusia ni mati galau, apalagi gawe aku. Saya ini diutus menjadi Rasul li utammima makarim akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oleh karena itu, ciri orang takwa yang kedua, bisa mengendalikan marah, sabar. Sabar. Yang ketiga, wal afina 'anin nas. Pemaaf. Pertama, berinfak. Yang kedua, bisa menahan marah, sabar. Yang kedua, saling maaf memaafkan. Ada salah, saling maaf. Kata Nabi, yang lebih baik, uang itu salah pada kita, dia belum minta maaf, kita sudah memberikan maaf. Nah, itu juga saro juga ya. Kadang-kadang uang minta maaf bu, lahir tiada maaf bagimu. Nah, sulit juga itu. Makanya orang yang takwa itu berinfak, bisa menahan marah, pemaaf. Uang minta maaf. Jangan nak nunggu lebaran nian. Minta maaf lebaran. Sambil minta maaf, lahir batin habis galau. Iya, apa dia yang habis? Kalau hutang dah habis. Perkara di akhirat selama tadi kan. Yang berikutnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Terakhir, dan Allah mencintai orang-orang siapa tadi? Sabar, pemaaf. Allah cinta kepada orang infak, nahan marah, sabar, dan saling maaf memaafkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya kira demikian saja. Ciri orang yang takwa, surah Ali Imran ayat 134, satu ayat. Demikian, terima kasih. Sebelum ditutup, kalau ada yang mau tanya silakan. Cukup. Pas. Sudah, kalau pas kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.